Terima kasih masih di Kampus Corner, pilih Prokdi berkualitas di FEB Udinus. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami di line telepon 024 35 69 73 kali. Pak Heri, untuk lulusan dari manajemen sendiri, nanti konsentrasinya itu kemana saja sih Pak? Kalau di manajemen itu sebenarnya banyak, ada 5 konsentrasi ya. Tapi yang ada keuangan, ada marketing, ada SDM, ya, operasional, sehingga sebetulnya lulusan manajemen itu bisa masuk di mana saja, termasuk di pemerintah daerah. Artinya pengen jadi pegawai pun, pegawai negeri itu bisa, karena jadi kalau mau jadi CPNS ambil manajemen juga bisa ya Pak? Bisa. Banyak mahasiswa kita yang masuk di CPNS gitu. Jadi luas sekali, sehingga tadi kalau mahasiswanya banyak begitu karena mau kemana saja bisa. Jadi di manajemen ini fleksibel. Di akuntansi fleksibel juga tidak Bu? Sama fleksibelnya. Kemana saja biasanya Bu kalau lulusan dari akuntansi? Kemarin itu ada yang departemen keuangan di Jakarta, kemudian ada juga yang jadi wirausaha. Terus di kantor-kantor negeri itu malah banyak itu. Baik, ini Udinus ini kan nampaknya bukan hanya meluluskan tapi juga melakukan monitoring begitu ya. Lulusannya ini sudah bekerja di mana begitu. Ada Udinus Career Center juga begitu. Nah ini teman-teman alumni ini dari lulusan manajemen dan akuntansi sering tidak sih Bu datang ke kampus untuk sharing pada adik-adik? Kalau kita tidak tidak perlu sharing harus datang ke kampus begitu, tapi dia melalui Career Center lewat web dia bisa menjelaskan, bisa menjelaskan kegiatannya apa, sampai dia kalau gajinya sudah sampai berapa begitu dia 2 digit gitu ya. Sudah. Kalau di akuntansi seperti apa Bu Ana? Hampir sama lah, kita memang kadang-kadang ya kalau pas bisa ketemu reunian bisa, tapi kadang-kadang ya cuma kita sekarang di mana dia beri informasi gitu. Kebetulan di ekonomi itu kan juga ada yang khusus menangani mahasiswa alumni itu ada khusus yang menangani, jadi kita hanya tanya bagaimana sekarang di mana itu langsung. Gitu, baik, Mas Agus, apakah untuk lulusannya nanti kerja di mana? Ini kan juga kita menghadapi bonus demografi nih ya, tahun 2030, pasti itu menjadi pertanyaan untuk para calon mahasiswa. Nah, kira-kira kalau sudah belajar di Udinus, nanti ini kerjanya di mana ya? Apakah sudah terpikir gitu mau kerja di mana? Nah, itu disampaikan tidak kepada calon-calon mahasiswa, Mas Agus? Memang muncul banyak pertanyaan seperti itu ya. Nanti kalau jurusan ini kerjanya kemana ya Mas gitu kan? Itu banyak sekali, dan tetap kami arahkan bahwa sekarang itu di dunia kerja itu ini ya, dari lulusan jurusan apa nanti kerjanya apa kayak gitu, itu banyak yang tidak sesuai seperti itu, sehingga harapan kami masyarakat tidak usah terlalu parno tentang pekerjaan. Jadi misal pengennya jurusan akuntansi misalkan, terus kok pekerjaannya kayaknya susah misalkan gitu. Nah, kita nggak perlu khawatir seperti itu. Nanti kalau seperti itu nggak jadi kuliah malahan seperti itu. Makanya intinya kuliah ya kuliah dulu. Nanti sambil jalan gitu kan. Ketika nanti sudah kenal orang banyak relasi dan lain sebagainya gitu kan. Nanti akan muncul sendiri seperti itu. Tidak harus berprofesi sebagai akuntansi, juga bisa jadi wirausaha atau mungkin jadi audit, pajak dan sebagainya seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi luas sebetulnya gitu ya, tapi lebih baik kalau kerja memang biar ilmunya terpakai itu memang satu linier gitu ya sama jurusannya dulu, tapi kan nggak menutup kemungkinan kita dapat pekerjaan yang memang tidak begitu ada hubungannya sama jurusan yang kita ambil, itu tidak menjadi masalah seperti itu. Saya contohnya kan, saya ini alumnus akuntansi. Saya juga akuntansi. Jadi kita alumnus akuntansi ya. Saya juga sekarang di Udinus bagian promosi dan pendaftaran gitu. Cuma saya alhamdulillah diberi tanggung jawab di keuangan untuk mengelola keuangan di promosi seperti itu, sehingga ilmu saya di akuntansi ya Bu Ana itu masih tetap terpakai walaupun tidak serinci waktu ini kuliah ya, detail seperti itu. Untuk keuangan kan simpel seperti itu, dan saya dapat ilmu baru yaitu ilmu marketing sih seperti itu. Kalau saya boleh nambahi sebetulnya kan kenapa manajemen misalnya itu pertumbuhannya itu kan sebetulnya kan kalau bahasa Jawanya gedok tular begitu lah. Lingkungan dia, teman dia, saudaranya itu dia kuliah terus dia kerja di suatu instansi yang menurut dia menarik begitu, sehingga mereka itu ya
kalau kita teliti itu ya rata-rata mereka itu ya dari informasi, Iya, informasi saudaranya, iya, temannya. saudaranya Oke, gitu. iya, iya. Jadi dari mulut ke mulut begitu ya. Pak Heri, untuk sertifikasi sendiri di manajemen ini, itu seberapa penting ya sertifikasi? Kita baru ada satu sebetulnya, ada tiga sertifikasi BNSP itu yang kita laksanakan itu ada keuangan, marketing, SDM. Nah, kita nanti lebih skemanya mau kita perluas sehingga mahasiswa itu pilihannya banyak. Sebetulnya ada ekspor impor, ada sertifikasi kita bisa menyelenggarakan itu. Tapi selama ini yang aktif itu baru 3 gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Kampus Corner, kami akan segera kembali.